Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Hadi pada channel ini. Kali ini saya akan memberikan satu informasi penting, terutama pada sobat semua, para penyuluh, para trainer, para pengajar, tenaga pelatih, Balai Penyuluhan Pertanian, P4S atau Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, dan apapun posisi sobat dalam pelatihan, tentang bagaimana cara membuat website pelatihan atau yang sering diistilahkan LMS, Learning Management System, dengan cara yang sangat mudah dan tentunya gratis. Seperti apa? Ayo kita lihat bersama. Apa itu LMS? Sederhananya, LMS adalah website yang digunakan untuk mengatur pelaksanaan diklat online maupun metode blended learning. Blended adalah sebagian online dan sebagian offline. Jadi di LMS kita bisa meletakkan link registrasi, link pretest posttest, materi yang dapat dipelajari oleh peserta, baik dalam bentuk PDF, PowerPoint, dan video pembelajaran. Sebenarnya dalam diklat online diutamakan materi adalah dalam bentuk video. Jelas, karena dengan bentuk video peserta bisa rileks, santai, dan pembelajaran dapat dirasakan seperti pada kondisi yang sesungguhnya. Sehingga akan lebih melekat di benak peserta. Berikutnya, apa basis pembuatan LMS yang mudah dan murah? Apa yang paling mudah dan murah serta gratis ini ya, adalah menggunakan Google Site. Kenapa Google Site? Berikut keunggulannya. Yang pertama, gratis. Kita akan mendapatkan ruang di cloud sebesar 15 GB. Sebaiknya, jika sobat tertarik membangun LMS dengan Google Site, maka sebaiknya menggunakan akun email yang baru khusus untuk LMS, sehingga tidak tercampur dengan email-email lain yang tentunya juga akan memerlukan space. Yang kedua, mudah diakses. Ya, tentu, karena Google adalah raksasa peramban internet. Siapapun yang punya link akses akan dapat mengakses LMS kepunyaan sobat semua. Yang ketiga adalah user friendly, artinya pengisian dan manajemen webnya juga gampang dilakukan tanpa adanya coding-coding tertentu ya. Yang keempat, peran pengguna dan admin dapat diatur. Kita dapat menambahkan siapa orang yang dapat berkolaborasi untuk mengedit, mengisi web LMS tersebut. Yang kelima, dapat diintegrasikan dengan layanan Google yang lain seperti YouTube, Google Drive, Google Form, dan lain-lainnya, sehingga memungkinkan kita untuk berbagi video, foto, slide, maupun file apapun yang kita akan bagikan. Yang terakhir bahwa yang keenam, situs website atau web page ini tersimpan dalam server keamanan Google secara online. Nah, setelah kita tahu apa itu LMS dan apa keunggulan Google Site, saya akan menginformasikan seperti apa sih yang bisa diakses oleh calon peserta kita. Seperti ini. Jadi nanti harapannya BPP itu mempunyai alamat website atau LMS yang bisa digunakan atau diakses oleh peserta untuk melakukan pelatihan secara online maupun secara blended. Hal ini dapat diakses melalui HP, melalui tablet, atau melalui komputer seperti ini. Dimana di sini ada judul besar yaitu BPP itu sendiri. Terus kemudian ada informasi mengenai EVTC atau Electronic Vocational Training Center, yaitu program BPP untuk menyelenggarakan pelatihan secara online maupun blended dengan menggunakan website. Nah, kemudian di bawahnya juga ada tim fasilitator. Siapa saja fasilitator yang nantinya akan memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang ada di website tersebut. Kemudian yang di bawahnya ini ada
pelatihan yang ditawarkan ya, macam-macam pelatihan spesifik lokasi yang ditawarkan oleh BPP. Contoh, saya klik saja di pelatihan hidroponik. Jadi nanti di halaman pelatihan hidroponik ini akan ada pretest, terus kemudian petunjuk umum bahwa pelatihan ini dilakukan menjadi dua cara, yaitu melakukan secara online dan offline blended atau murni secara online. Kemudian di sini terdapat materi, baik materi mulai materi 1 sampai materi yang berikutnya, dan di dalam materi tersebut disediakan apakah itu PowerPoint atau video-video yang diintegrasikan dengan YouTube. Dan setelah peserta mempelajari baik dari PowerPoint, bahan bacaan maupun video, peserta dapat melakukan ujian atau evaluasi yang akhirnya akan mendapatkan sertifikat. Tentunya bukan hanya sertifikat yang didapatkan, tetapi yang didapatkan adalah peningkatan daripada kompetensi peserta, baik itu secara pengetahuan maupun keterampilan, karena diklat ini diselenggarakan benar-benar seperti diklat yang profesional. Nah, sekarang menginjak bagaimana pada pengoperasionalan, dan saya akan langsung ke monitor. Baik teman-teman, kita akan langsung ke monitor ya. Saya mengingatkan bahwa sebelum kita melakukan pembangunan website LMS BPP ataupun LMS untuk training, kita harus mengelompokkan atau menyatukan file-file yang kita perlukan di dalam membangun itu supaya mudah untuk diakses. Seperti saat ini saya meletakkan salah satunya adalah di dalam folder seperti ini ya, dimana di sini berisi bahan ajar, picture dan questionnaire yang diperlukan. Untuk gambar-gambar ya tentunya kita akan memerlukan yang pertama gambar bangunan BPP ya, ini nanti kita taruh di beranda ya. Kemudian kita memerlukan gambar tentang kondisi lapangan atau diklat-diklat yang akan kita selenggarakan ya. Seperti ini saya menyediakan ini gambar bawang merah, terus kemudian gambar hidroponik, gambar jeruk dan lain sebagainya yang nanti kita perlukan di dalam proses pembangunan website. Tidak kalah pentingnya kita ada beberapa logo di sini ya, logo-logo yang nantinya kita perlukan. Ada logo kabupaten, ada logo EVTC. Saya mengingatkan teman-teman bahwa EVTC itu adalah kepanjangan dari Electronic Vocational Training Center. Jadi EVTC ini bisa nanti diselenggarakan oleh BPP atau oleh P4S secara online maupun secara blended. Intinya EVTC ini dipersiapkan sebagai senjata bagi BPP untuk bisa menjangkau petani binaan dengan lebih intensif dalam program pendampingannya. Kemudian teman-teman yang selanjutnya adalah nanti kita memerlukan foto teman-teman kita yang PPL ini. Kita perlukan semua foto teman-teman PPL. Dan nanti mungkin ada foto-foto lain yang kita perlukan. Di antaranya yang kita nanti akan gunakan sebagai layar background pretest, layar background untuk register, layar background untuk teamwork, tes dan lain sebagainya. Nanti kita perlukan itu juga. Di samping itu teman-teman, yang tidak kalah pentingnya, kita harus menyediakan bahan-bahan lain itu jika nanti diperlukan, yaitu di dalam satu folder yang kita simpan di dalam satu folder di dalam Google Drive ya. Kebetulan yang saya akan praktekkan ini adalah tentang pelatihan hidroponik. Jadi saya jadikan satu bahan-bahannya di sini, baik itu berupa bahan bacaan, bahan PowerPoint maupun kuesioner-kuesioner yang nantinya diperlukan. Tentunya bahan-bahan itu nanti selain dipersiapkan terlebih dahulu, khusus untuk form-form juga teman-teman kemarin atau tadi sudah mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Jadi ini saya kumpulkan jadi satu teman-teman ya, mana-mana yang memang diperlukan nanti di dalam proses pembangunan LMS itu. Kemudian di formulir pelatihan ini saya sendirikan dalam satu folder sendiri. Kita nanti memerlukan formulir absensi,
evaluasi, formulir registrasi, penugasan 1, 2, 3, post test dan pretest. Tentunya apa yang saya sampaikan di sini teman-teman itu nanti bisa lebih dilengkapi teman-teman dengan informasi yang sudah diberikan masalah Google Form. Jadi tadi di dalam file yang ada di komputer, terus kemudian file-file, karena form ini teman-teman ini tidak bisa disimpan di dalam file ya, tidak bisa disimpan di dalam file, bisanya disimpan memang di Google Drive seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan juga ya, bahan-bahan seperti ini harus paling tidak itu di Google Drive-nya itu ada, karena nanti ada suatu saat itu ketika link itu ditanyakan khusus linknya sendiri tanpa harus mengupload, maka link tersebut bisa dibuka ketika memang gambar tersebut berada di internet ya. Seperti drive ini kan sebenarnya kita menyimpan, tetapi posisi menyimpannya kita itu menyimpan di angkasa seperti itu ya. Jadi tidak menyimpan di file komputer seperti itu. Oleh karena itu ini ada tulisan storage awan ini ya. Kita mendapatkan free ini hanya 15 GB ya. Sementara kalau lebih dari itu maka kita diharapkan untuk membeli. Nah, seperti itu. Maka ini kita simpan di awan. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ketika teman-teman ingin menyajikan video, maka teman-teman harus juga menyediakan file video yang sudah diupload di YouTube, contohnya seperti ini ya. Jadi ini kira-kira bahan-bahan nanti yang akan diperlukan ketika kita akan membangun LMS untuk memenuhi materinya. Jadi tinggal nanti kalau kita sudah punya YouTube seperti ini, nanti kita tinggal mencantolkan link-linknya saja, dan nantinya website kita juga akan bekerja lebih ringan karena dibantu prosesnya ini, prosesornya dibantu dengan YouTube. Itu tadi teman-teman 3 hal sebelum kita melakukan pembangunan website melalui Google Site. Nah berikutnya teman-teman, saya akan menginformasikan bahwa teman-teman itu bisa masuk ke Google Site ketika teman-teman itu sudah membuka file Google Drive yang teman-teman punyai ya. Tinggal teman-teman nanti klik New, terus kemudian klik More, baru dicari di sini Google Site. Kita klik di sini, maka akan membuka jendela baru dengan blank website ya, artinya website yang masih kosong. Tetapi teman-teman juga bisa membukanya itu adalah dari misalkan dari Google seperti ini, tulis saja di dalamnya itu Google Site seperti ini, terus kemudian masuk ke Google Site yang pilih yang paling atas. Nah nanti tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah yang sudah kemarin digunakan sebagai latihan, teman-teman peserta juga sebagai contoh kemarin. Nanti teman-teman kalau sudah masuk seperti ini, teman-teman bisa langsung klik blank, tambahkan blank ya, maka sama teman-teman, ini nanti akan masuk ke dalam website kita, masuk ke dalam website yang kita rencanakan menjadi LMS PPP. Nah pertama teman-teman, saya akan menjelaskan menu-menu itu secara singkat ya teman-teman. Saya mulai dari sini. Ini yang tentunya ini adalah undo ya, undo itu apabila kita sudah bekerja terus kemudian keliru ingin balik seperti semula, maka undo. Redo itu adalah kembali ke yang tadi sudah kita laksanakan. Kemudian di sini ini ada tanda preview teman-teman ya. Jadi preview itu digunakan untuk melihat. Kalau kita klik ini belum ada isinya teman-teman ya, jadi belum bisa dilihat. Kalau kita klik di sini maka kita nanti akan bisa melihat tampilan dari website kita itu, apakah tampilan melalui komputer, tampilan melalui tablet, atau tampilan melalui HP. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada tanda link. Nanti dari link ini kita akan bisa mengcopy link ya. Ini kebetulan karena belum ada isinya, kosong dan lain sebagainya, masih tandanya belum hidup ya. Tandanya nanti bisa hidup itu ketika sudah dipublish ya. Sebelah sana itu ada publish ini. Ini kita bisa copy link, dan link tersebut bisa kita sebarkan nanti untuk peserta, sehingga peserta tidak susah untuk mencari alamat webnya. Kemudian di sini ini adalah ketika berbagi
tetapi dengan orang-orang yang pernah mengirim email dengan kita, atau ini intinya melalui Google Plus ya, melalui Google Plus. Ketika ada orang-orang yang link dengan Google Plus kita, maka dia bisa kita share melalui ini. Kemudian ini adalah setting. Nah, ketika setting ini dibuka, maka dia akan ada navigasi. Ini yang pertama. Navigasi ini berhubungan dengan nanti model daripada banner ini, teman-teman ya. Ini modenya ada yang di top. Nah, berarti nanti ketika kita mau menaruh menu, itu menunya ada di atas. Ada menu di atas. Misalkan nanti menunya adalah beranda, terus kemudian tentang kami, atau pelatihannya apa saja, itu nanti ada di atas. Nah, nanti kalau kita pindah ini menjadi site, maka dia akan, menunya akan pindah di sini, teman-teman. Menunya akan pindah di sini. Tapi saya lebih suka nanti menunya itu ada di top. Kemudian ini color ya. Ada yang pakai white, ada black, ada transparan. Nanti di sini akan muncul garis ya, muncul garis di mana menu-menu tersebut akan ada seperti warna yang kita pilih ya, apakah dia putih ataukah dia black atau hitam atau transparan, artinya tidak ada warna di situ, tetapi warnanya ini seperti warna daripada background. Kemudian yang berikutnya adalah brand image. Nah, brand image itu sebenarnya digunakan untuk shortcut untuk keisi ya, shortcut untuk keisi, dan isinya ini nanti adalah berupa gambar. Nanti kita praktekkan, nanti gambarnya itu akan ada di sini, teman-teman. Berikutnya adalah view tool ya. Di dalam view tool ini ada info icon. Jadi nanti dua ini harus dalam keadaan on ya, teman-teman, supaya nanti link-linknya itu intinya bisa berfungsi dengan sempurna. Apakah itu link yang berada di dalam website ataupun link yang ada di luar website. Kalau ini custom domain, ini adalah digunakan untuk ketika kita itu membuat domain itu nanti namanya itu akan lebih sederhana, tetapi ini berbayar, teman-teman ya. Kalau teman-teman sepakat untuk berbayar, maka silahkan menggunakan menu ini. Analitik ini adalah untuk menganalisa ya, tapi kita harus melakukan enable analitik dengan kita sign in ya. Ini jarang digunakan, tapi silahkan kalau mau digunakan. Dan ini adalah announcement banner. Jadi announcement banner ini adalah digunakan ketika teman-teman ada informasi penting yang harus diberitahukan kepada peserta ya. Contohnya seperti ini ya. Ini ketika banner ini di on kan ya, terus kemudian apa yang akan diinformasikan, misalkan gini, segera kerjakan post test misalkan ya. Karena apa? Karena mungkin pada saat tersebut adalah peserta sudah mengikuti pelatihan, namun waktunya sudah mepet, post test belum dikerjakan. Nah, teman-teman bisa melakukan hal tersebut. Kemudian di sini ada button label. Nah, di sini tulis saja, berarti karena suruh mengerjakan post test, maka di sini diinformasikan di buttonnya itu kita beri nama post test ya, seperti itu. Buttonnya artinya tombolnya ini nanti akan namanya post test. Terus kemudian ini adalah link. Linknya mana? Nah, nanti linknya kita bisa ngelink langsung ke halaman yang kita buat. Tapi kebetulan sekarang yang halaman tersebut adalah belum kita buat. Nanti kita berikan contoh. Ini hanya perkenalan dulu. Nah, ini adalah untuk menginformasikan apakah hanya di beranda saja ataukah pada semua halaman. Nanti seperti itu saja, tinggal diklik dan nanti pengumumannya akan ada di sini, teman-teman. Segera kerjakan post test. Button tadi belum ada link, makanya tidak tampil ya. Ya, seperti itu. Nanti ini akan ada di atas website kita sebagai pengumuman seperti itu. Nah, misalkan bisa diwarna menjadi, supaya agak menjadi perhatian, di warna merah mungkin ya. Tinggal ini dihilangkan saja, ini sudah menjadi. Dan nanti kalau mau menghilangkan, tinggal kita bisa hanya mematikan banner seperti ini, kita keluarkan dan pengumumannya akan hilang.
Itu tentang materi yang di atas ini. Kemudian yang setelah setting di sini ada menu lagi, yaitu tentang versi history. Apa itu versi history? Versi history itu adalah versi dari sejarah yang sudah kita lakukan. Misalkan kita melakukan pengeditan itu bukan hanya sekali ya, tapi berkali-kali. Nanti dari versi history ini ketika klik, nah di sini itu akan ada kelihatan siapa yang mengedit, jam berapa, ya. Ini akan kelihatan di sini teman-teman. Nah nanti tinggal kita, oh misalkan kita sepakatnya itu, oh kemarin saya ngedit ternyata keliru. Nah saya kembali ke sini. Nah, berarti ini yang kita pakai nanti. Nah, seperti itu. Untuk kembali kita bisa ini ya. Kalau kita mau menyimpan bisa restore this site version. Nah, ini kalau memang ada sesuatu yang ternyata keliru ya atau kebablasan, maka kita bisa pakai versi-versi yang sebelumnya ya. Untuk kembali itu kita klik yang ini. Kembali ke menu yang tadi, ini kita bisa mengedit lagi. Kemudian apalagi yang ada di sini, make a copy. Nah, make a copy ini nanti akan mengcopy website yang kita buat ini. Ya. Jadi website ini nanti sebenarnya kita ini dalam satu Google Drive itu bisa melakukan atau membuat beberapa website ya. Apakah itu website pelatihan, yang satunya mungkin website promosi BPP atau B4S ya. Berikutnya adalah website tentang aktivitas, kegiatan atau tempat tulis menulis hasil karya dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, nanti bisa kita copy. Maksudnya copy di sini adalah misalkan kita membuat website itu hampir sama, tinggal isinya yang berbeda dan lain sebagainya, supaya kita tidak mengerjakan dari awal, kita bisa melakukan copy. Jadi seluruh website ini ya nanti akan di copy seperti itu. Kalau yang lain-lain ini adalah report problem, terus kemudian privacy policy dan lain sebagainya, silahkan saja nanti dilihat oleh teman-teman. Dan yang terakhir di sini ada publish ya. Publish di sini berfungsi sebagai untuk mempublikasikan supaya khalayak ramai itu bisa hadir atau bisa masuk ke dalam website teman-teman. Nah, seperti itu. Ini adalah menu-menu yang ada di atas. Sekarang saya akan beralih pada menu yang ada di sini teman-teman, yaitu theme atau tema, page atau halaman, dan insert. Intinya pertama saya akan menjelaskan themes, tema. Tema ini adalah digunakan untuk desain dasar daripada tampilan website kita ya. Apakah itu dari segi tulisan, di sini ada Aristotle, Diplomat, Vision dan lain sebagainya. Kita klik ini Aristotle, maka dia modelnya akan seperti Aristotle. Diplomat misalkan, maka kita akan modelnya seperti Diplomat. Version, level, impression. Nah, ini tergantung preferensi teman-teman ya. Preferensi teman-teman nanti itu sukanya model yang mana gitu ya. Silakan aja dipilih-pilih. Kita juga bisa memilih warna ya sebenarnya. Misalkan ini simple, ini ada warna yang bisa kita pilih ya. Aristotle tidak bisa juga memilih warna dan lain sebagainya. Silahkan nanti dipilih. Intinya model tulisan, warna nanti akan menjadi dasar dari seluruh halaman ya. Karena kita nanti membuat website ini halamannya bukan hanya satu, tapi bermacam-macam halaman. Ya, itu sekali lagi tema atau themes ini adalah digunakan untuk model dasar. Kemudian page. Nah, kita nanti banyak melakukan modifikasi di page ini ya. Kita nanti akan membuat berbagai macam halaman ya, yang tentunya akan digunakan sebagai LMS atau Learning Management System untuk melakukan diklat online maupun blended. Nah, di sini teman-teman, ini teman-teman bisa menggantinya home ini ya. Kalau yang istilah-istilah ini teman-teman, saya sepakat tetap menggunakan bahasa Inggris ya. Karena apa? Nanti ada kata-kata yang aneh kelihatan ketika itu di bahasa Indonesia kan ya.
Seperti contohnya misalkan Google Drive gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan itu jadinya menyetir Google atau Google menyetir. Nah, kan aneh loh. Jadi istilahnya ini tetap aja teman-teman ini, tapi insya Allah teman-teman sudah paham gitu. Nah, kita tadi sampai menu page ini ya. Kalau ya di theme seperti ini, kalau ini page. Page ini bisa kita membuat page bermacam-macam teman-teman. Maksudnya banyak page, banyak halaman yang nanti kita perlukan untuk macam-macam kegiatan di dalam proses pelatihan online ya. Ya, intinya nanti home ini, karena home ini bahasa Inggris, kita klik 2 kali, kita ganti saja istilahnya di sini beranda. Nah, beranda. Ketika beranda ini kita klik di sini, maka akan timbul titik 3. Nah, di sini bisa kita melakukan duplikasi halaman ya. Ya, kita coba saja ya. Klik duplikasi halaman. Misalkan ini saya isi tentang kami dan maka akan menjadi halaman. Atau kita tambahkan dari sini. Nah, di bawah ini ada tanda plus, ketika kita sentuh saja belum kita klik maka dia akan menjadi menu semacam ini. Ini adalah tambahan untuk menambah halaman, menambah link, menambah full page embed, dan ini adalah menambah folder. Apa bedanya folder dengan halaman? Ketika halaman ini kita klik, maka dia mempunyai halaman yang seperti ini teman-teman. Mempunyai halaman seperti ini. Tetapi kalau kita tambahkan di folder ini, ya misalkan ini saya tambah folder pelatihan. Dan maka dia tidak akan ada halamannya. Ketika kita klik di sini kan ada halaman ini ya, ada halaman. Di sini kita klik juga ada halaman seperti itu. Ya, di sini ada halaman, di sini juga ada halaman. Nah, kalau di sini ini tidak akan membuka halaman. Nah, saya ke sini dulu, saya pakai model yang diplomat saja supaya halamannya bisa kelihatan. Kita kembali ke page ya. Ini di beranda. Kita klik ada halamannya. Di sini kita klik ada halamannya. Nah, nanti kita perlihatkan seperti apa. Nah, di sini teman-teman, ketika misalkan ini urutannya kita anggap urutannya tidak berurutan seperti itu. Misalkan ini kita ingin naikkan ke atas, maka dia tinggal kita klik saja, kita naikkan ke atas. Klik ya seperti itu. Maka posisinya sudah ada yang baru seperti ini. Nah, di pelatihan ini misalkan kan folder tadi ya, ini bisa kita klik menjadi add subpage. Nah, seperti ini. Add subpage, misalkan kita akan melakukan pelatihan hidroponik. Dan nah, di sini ada yang tidak lurus dengan atasnya ya. Terus kemudian kita misalkan mau menambahkan lagi add subpage, misalkan budidaya bawang merah misalkan, dan ada di bawahnya kita tambahkan di sini, masih di kolom pelatihan ini kita tambahkan subpage lagi, sub halaman ya. Misalkan di sini budidaya jeruk. Nah, ini adalah disesuaikan nanti keinginan daripada audiens teman-teman ya. Ya, seperti itu nanti. Nah, ini tuh apa teman-teman? Ini itu nanti berhubungan dengan sesuatu yang tampil di sini. Ya, sesuatu yang tampil di sini. Ya, jadi ketika dia lurus dengan beranda, maka otomatis dia akan tampil menjadi menu yang ada di atas ini. Ya, sementara jika di pelatihan ini ada subpage, ada sub halaman, ya ini kan pelatihannya ada sub halaman, maka ketika ini diklik, dia ada halaman-halamannya. Ya. Nah, berikutnya saya ingin menginformasikan menu ini teman-teman. Menu hide from navigation. Nah, biasanya nanti di pelatihan hidroponik ini
akan kita tambahkan subpage baru lagi. Di antaranya yaitu kita akan menambahkan halaman pre-test. Nah, ini kan ada halaman ya teman-teman ya. Ini bisa kita duplikat dari sini ya, duplicate page. Ini kan pre-test, kita gosok lagi, jadi jalannya itu banyak teman-teman. Misalkan penugasan dan nah, yang ingin saya jelaskan adalah ini hide from navigation. Nah, ini ada tanda coret ya teman-teman ya. Tanda coret ini adalah digunakan ketika seperti ini, pelatihan hidroponik. Ketika ini ada subpage-nya, maka akan timbul panah seperti ini. Yang muncul hanya penugasan teman-teman ya. Yang muncul hanya penugasan. Tapi kalau ini misalkan saya show in navigation ya, dari dua-duanya ini tidak ada tanda coret, maka ketika ini diklik akan muncul dua, pretest dan penugasan. Nah, ketika ini semuanya saya coret, hide from navigation, maka dia menjadi tidak kelihatan sama sekali di sini. Tanda panahnya sudah hilang. Nah, nanti ini memang kita atur seperti ini karena apa? Nanti ini bisa diakses langsung, bukan melalui sini ya, tetapi bisa melalui halamannya secara langsung melalui link yang kita sediakan. Nanti seperti apa kita lanjutkan. Nah, ini tadi masalah page ya teman-teman, masalah page. Kita kembali ke beranda seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke insert. Nah, insert ini adalah dia berguna untuk mengisi halaman. Jadi insert ini mengisi halaman. Kalau saya ulangi ya, theme ini adalah model dasar atau desain dasar, tema ya. Kemudian ini adalah halaman, di mana halaman itu kita membutuhkan nanti banyak halaman. Yang tadi seperti ini manajemennya. Dan yang ini adalah insert. Insert ini adalah ketika kita masuk di halaman beranda, maka insert ini juga akan mengatur di halaman beranda. Ketika kita masuk di halaman tentang kami misalkan, ya halaman hidroponik misalkan, nah maka ketika kita posisinya ini adalah di halaman hidroponik, terus kemudian kita klik insert, insert ini akan menghias dari halaman hidroponik. Jadi paham ya teman-teman ya, ini adalah desain dasar, ini adalah halaman, dan ini adalah yang mengisi halaman. Di sini ada apa aja teman-teman? Nanti kita coba satu persatu ya. Misalkan ini adalah text box. Tentu kalau ini kita klik maka akan timbul box yang bisa kita isi. Nah, seperti ini. Ini juga bisa kita atur teksnya ya, normal text, open modelnya, ukurannya dan lain sebagainya. Kita kasih link modelnya, kita kasih nomor, kita kasih bullet dan delete. Nah, ini kalau mau mengatur yang lebih jauh lagi ya, seperti itu. Ini adalah text box. Kemudian ketika di bawahnya ini akan kita kasih sesuatu lagi, misalkan kita akan memberikan di bawahnya ini misalkan image gitu ya, maka kita klik dulu ini sampai warna biru dan kita klik image. Image-nya dari mana? Dari upload misalkan, kita mengupload baru dari apapun yang kita inginkan untuk tampil di website, seperti itu. Dan image ini nanti juga bisa kita lakukan crop ya. Cuman kalau kita melakukan crop ini sedikit berbeda. Crop ini tidak langsung, ini kita langsung geser seperti ini, tidak bisa teman-teman ya. Tetapi ini kita harus lakukan seperti ini. Nah, baru kita paskan mana-mana yang akan kita ini. Misalkan saya hanya mengambil airnya gitu ya. Nah, mungkin pasnya seperti ini ya. Nah, maka tinggal centang, maka yang tampil di sini yang ini saja gitu. Nah, kalau yang ini
adalah mengembalikan seperti yang semula. Kalau yang ini adalah memberikan link. Ya, nanti ketika orang klik gambar ini maka akan sampai pada link-link yang kita sediakan. Apakah di beranda, ataukah tentang kami, ataukah tentang pretest yang sudah kita buat menunya yang di atas ini, ya. Atau kita bisa memberikan link Google Drive, ya, yang nanti kita praktekkan bersama bagaimana kita harus menuju ke file Google Drive. Misalkan linknya itu kita kasih adalah ini misalkan, ya, kita klik ke Google Drive dulu, get link, ya, kita tunggu, terus kemudian ini harus kita atur teman-teman. Ini adalah dilarang, ya, atau terlarang, ya. Ini kita atur dulu anyone with the link, artinya siapa saja nanti yang mempunyai link ini bisa melakukan pembukaan file yang kita tuju, ya. Tinggal copy link dan kita kembali lagi ini, ya, ke set kita, terus kemudian kita copy paste di sini, cret, apply. Nah, nanti teman-teman ketika kita melihat website kita ini kita coba untuk previewnya, ya. Previewnya seperti ini gambarnya. Ketika ini kita klik, maka kita langsung mengarah pada file yang kita tuju, ya. Ini file yang kita tuju. Oke, kembali ke sini. Jadi ini adalah tampilan dari preview. Maka kita ketika menghilangkan preview ini tinggal kita klik yang sebelah sini, exit preview. Nah, kita bisa mengedit lagi. Kemudian ini adalah copy. Kalau copy jelas nanti akan mengcopy dengan sama bentuknya dan linknya juga langsung kita copy. Kalau ini adalah memberikan style, ya. Ada style 1 yang putih seperti ini, ada style 2 abu-abu, ada style 3, atau ada style yang pakai image. Misalkan ini kita upload image, misalkan kita pakai image ini. Nah, maka image-nya akan begitu di sini, ya. Namun saya jarang menggunakan itu teman-teman, ya, karena kalau menggunakan ini nanti terkesan sangat rame gitu, ya. Padahal kita juga ingin memberikan sesuatu yang simple tetapi jelas gitu, tidak ramai. Ya, itu tapi tergantung selera teman-teman juga. Ya, sementara ini saya delete dulu, ya. Saya delete, ini fungsinya adalah untuk mendelete. Nah, kemudian ini adalah embed, ya. Embed ini digunakan untuk ngelingkan, ya. Ngelingkan itu maksudnya apabila kita misalkan mempunyai channel YouTube gitu, ya, yang ingin dipromosikan gitu, kita masuk saja di channel kita, ya. Terus kemudian ini kan channel kita ini, ya. Tinggal kita mengcopy dari sini, misalkan copy, misalkan di sini paste, misalkan, ya. Lah langsung nanti akan menuju ke sini, ke link YouTube kita misalkan. Nah, insert. Nah, nanti teman-teman yang di sini ini ketika di preview, ya, maka ketika kita klik ini maka langsung akan ke channel YouTube kita. Nah, seperti itu teman-teman. Itu namanya embed, ya. Oke. Baik teman-teman, kita sekarang langsung step by step untuk bagaimana membangun website setelah saya jelaskan tadi menu-menu yang ada di dalam Google Site. Tentunya website ini adalah digunakan untuk membangun learning management system yang akan digunakan untuk pelatihan online, ya. Apa yang saya sampaikan ini adalah standar minimal, teman-teman nanti bisa melakukan modifikasi, ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memilih tema. Tema saya memilih yang ini teman-teman, ya, diplomat. Teman-teman bisa memilih yang lain-lain. Setelah memilih tema, kita memilih page. Di sini kita klik page, maka ada page-page yang memang kita perlukan untuk diberikan di dalam pelatihan kita, ya. Jadi
Ini teman-teman beranda kita perlukan, terus tentang kami kita perlukan. Kita masih memerlukan satu lagi di sini, halaman yang bisa diakses melalui channel ini ya, melalui halaman ini. Ini adalah kita duplicate page ya, registrasi. Kita melengkapi yang ini di dalam pelatihan, terus kemudian ini ada hidroponik, ini adalah pretest penugasan ya. Kita coba ganti saja ini hurufnya supaya huruf kecil, supaya nanti membedakan dengan halaman depan. Kita klik 2 kali gini aja, kita tulis, dan ini juga kita klik 2 kali, kita klik penugasan ya. Masih ingat ya, teman-teman bisa di sini melakukan duplicate page ya. Ya, kita memerlukan lagi sub halaman di dalam pelatihan hidroponik itu adalah absen. Kita juga memerlukan post test. Kita juga tambahkan lagi evaluasi. Kita tambahkan lagi sertifikat. Nah, ini teman-teman, ini nanti halaman-halaman yang kita perlukan di dalam satu pelatihan ini ya. Dalam satu pelatihan ini nanti ini semuanya kita hide from navigation saja teman-teman ya. Jadi ada tanda garisnya ini ya, nanti tidak kelihatan dari depan. Oke, ketika teman-teman ini mengisi yang bawah lagi yang budidaya bawang merah, jeruk, dan ada pelatihan-pelatihan yang lain, silahkan ditambahkan subpage persis sama dengan ini ya. Ada pretest, penugasan, absen, post test, evaluasi, sertifikat. Sesudah kita memanage seperti ini ya teman-teman, kita masuk di kita klik beranda ini, karena kita akan menghias atau mengisi beranda kita. Setelah kita klik beranda ini warna biru, maka ini adalah beranda. Kita klik insert. Nah, di sini ini adalah menu-menu yang nanti digunakan untuk mengisi ini. Sekarang kita fokus dulu pada banner ya. Berarti yang atas ini adalah tampilan wajah banner kita di dalam website LMS kita. Tentunya ini nanti akan kita edit ya menjadi beranda kita. Itu tulisannya adalah BPP, karena saya menginformasikan ini khususnya untuk EVTC atau Electronic Vocational Training Center di BPP atau pelatihan online di BPP. Itu kita klik BPP, misalkan namanya Ngoro. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mengganti background yang belakang ini teman-teman ya. Ini bisa kita klik change image, terus kita pilih upload. Nah, mana gambar BPP-nya? Ini misalkan gambar BPP-nya, open. Nah, maka background yang ada di sini ini langsung ada background BPP Ngoro. Ini bisa di change image-nya macam-macam ya. Kemudian di sini ada reset ya. Kalau reset kembali ke yang tadi ya. Terus kemudian kita undo saja ini ya. Kalau ini adalah untuk header type. Header itu maksudnya ini tadi yang banner kita ini teman-teman ya. Bisa menjadi cover seperti ini, full seperti ini. Bisa large banner, lebih pendek lagi, bisa banner, atau bisa title only. Nah, ini lebih paling sederhana. Tapi teman-teman, saya pada kesempatan ini memilih banner saja. Jadi ini yang cukup besar dan tidak terlalu besar ya, nanti bisa mewadahi bahwa ini adalah seperti kop surat kita lah. Nah, seperti itu. Saya memilih yang ini teman-teman ya. Kemudian di bawah ini ada tanda bintang-bintang seperti ini ya. Ini ketika kita klik maka dia akan lebih cerah atau kita klik lebih buram. Itu tergantung preferensi kita nanti sukanya yang mana. Saya suka yang lebih
boom sedikit lah supaya tulisannya ini jelas. Kemudian di sini ada tata letak. Nah, tata letak misalkan fotonya itu ternyata terlalu tinggi, maka kita bisa ke bawahkan. Atau kita bisa terlalu rendah, bisa ke ataskan. Seperti itu. Atau memang pas sudah di tengah-tengah, atau kurang ke pinggir. Ya, ini sudah pas, tidak bisa ke pinggir ya, karena fotonya sudah ini. Jadi yang paling pas ini adalah yang tengah-tengah seperti ini. Jadi gambarnya kelihatan sempurna seperti itu. Kemudian menu yang ada di banner ini adalah website name. Jadi jangan sampai salah ini menulis websitenya ini teman-teman ya. Jangan sampai salah menulis websitenya ini. Silahkan ditulis di sini adalah EVTC BPP Ngoro. Nah, yang sepanjang saya tahu teman-teman, yang ditulis pertama kali di sini ini akan menjadi nama website kita ya. Nama website kita. Nama website kita ketika bagikan link dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tulisan add logo. Nah, kita bisa menambahkan add logo ini yang tadi ini menunya sama di sini ya. Menunya itu kalau ini saya klik add logo ya. Ini sama dengan menu yang ada di sini teman-teman. Nah, brand image. Nah, sama toh? Nah, ini yang akan kita masukkan. Misalkan di sini kita akan memasukkan lambang kabupaten misalkan. Nah, ini logo Kabupaten Jombang, open. Ya, sudah seperti ini saja teman-teman. Ini sudah ada di sini logo Kabupaten Jombang. Nah, seperti ini adalah cara mengatur atau membuat banner. Nah, ini kan posisinya transparan ini teman-teman ya. Posisinya transparan. Teman-teman bisa mengatur dari sini ya. Navigation ini nanti ini kan transparan. Yang atas ini kita bisa mengaturnya apakah putih ya, apakah hitam. Ya, sementara saya menyerasikan gambar yang ini kan gambar hitam ya. Saya kasih background seperti itu supaya menu yang ada di sini itu lebih jelas, itu saja intinya. Ini kalau menunya mau ditaruh di atas dan saya memang menyarankan yang di atas. Bagaimana kalau menu itu ditaruh di samping? Ya, ini kita pindah ke samping side. Nah, menu itu jadi tersembunyi teman-teman kalau di sini ya. Artinya menu itu nanti ada di titik 3 ini. Nah, kalau diklik baru kelihatan. Nah, begitu. Tapi saya menyarankan lebih yang langsung aja yang kelihatan karena lebih simple, nggak pakai bersembunyi gitu. Selanjutnya apa yang harus kita gunakan lagi itu adalah kita memunculkan apa itu slogan program unggulan kita gitu ya. Nah, pada kesempatan ini program unggulan kita itu kan EVTC, tapi mungkin juga ada program unggulan lain, silahkan saja teman-teman nanti digunakan seperti ini. Kita klik yang ini tadi ya untuk menambahkan menu ya. Ini kita tambahkan, kita upload, itu adalah logo EVTC. Nah, seperti ini. Logo EVTC ini kan sementara ini adalah masih masih kurang pas gitu ya. Maka kita bisa mengepaskan seperti ini. Nah, sebentar, ini kita crop ya. Terus kemudian kita kecilkan sedikit. Nah, kita paskan. Oke. Nah, maka logonya sudah tertempel di sini, teman-teman. Kemudian kita tulis apa yang ingin kita tulis di sini ya. Ini sementara kita hapus saja satu, kita delete, kita hanya menggunakan tulisan yang kecil ya. Kita tuliskan seperti ini. Nah, kita kasih tulisan seperti itu. Ini bisa kita atur berapa besarnya tulisan. Kita blok dulu. Atau bisa kita atur yang ini mungkin lebih besar.
juga kita enter. Nah, seperti ini. EVTC adalah salah satu fitur BPP Ngoro yang memudahkan petani dan stakeholder secara luas dan terbuka dalam mengakses inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan terkini tanpa batas jarak dan waktu di dalam peningkatan kompetensi di bidang pertanian untuk memperluas lapangan kerja. Ya, teman-teman bisa memodifikasi yang lebih menggigit lagi ya. Silakan saja. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan tombol, teman-teman. Tombol dari sini, button. Klik button. Kita kasih nama prosedur pelatihan. Linknya mana? Linknya kita carikan yang ada di Google Drive. Kita masuk di Google Drive, pelatihan hidroponik, formulir pelatihan. Di sini ada prosedur pelatihan, ya. Tapi pada kesempatan ini bentuknya adalah tulisan, teman-teman. Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan video ya, kalau nanti sudah lebih profesional lagi. Ya, kita get link. Terus kemudian tetap ini kita atur semua orang yang mempunyai link dan copy link dan. Nah, kembali ke website tadi, kita paste di sini, insert. Nah, untuk lebih mempercantik ya, karena ini nanti supaya tidak sendiri-sendiri, ini nanti bisa ini ditarik seperti ini, teman-teman. Diklik, tarik, kita tempel di sini, klek. Nah, di sini. Jadi nanti ada seperti ini, prosedur pelatihannya ada di depan seperti ini. Tapi ini preferensi saya, teman-teman ya. Teman-teman bisa memodifikasi, mungkin lebih bagus lagi. Nah, berikutnya untuk menarik audiens kita bisa memasang foto ya, memasang foto. Jadi ini saya akan berikan dulu garis pembatas, yaitu dengan divider. Kita klik di sini atau kita klik di sini, terus kemudian kita klik divider. Nah, maka akan ada garis pembatas ini, teman-teman. Kemudian di bawah garis pembatas ini kita berikan tulisan ya, tulisan. Oleh karena itu kita memanfaatkan di sini adalah memasukkan text box. Kita tulis di sini tim fasilitator ya, bisa kita bold dan bisa kita ketengahkan. Baru di bawahnya itu kita tambahkan yang untuk meletakkan foto-foto teman-teman kita yang satu BPP atau satu tim fasilitator. Ini kita tambahkan di sini. Klik seperti ini. Kita tambahkan fotonya ya. Kita upload dari folder yang ada di HP kita tadi. Dari komputer kita ya. Kita upload, open di sini. Terus kita tambahkan lagi, upload lagi. Misalkan ini kita tambahkan lagi, upload. Kita tambahkan lagi. Nah, kalau masih kurang teman-teman, kita bisa tambahkan lagi di bawahnya. Klik. Nah, kita tambah lagi, upload, open. Ini kita tambahkan lagi, upload. Ini. Nah, misalkan ya cukup seginilah ya, tim fasilitator. Nanti semuanya silahkan dipasang, teman-teman. Baru kita edit di sini. Kita edit di sini. Ini namanya kasih nama. Ya, seperti ini, teman-teman. Ya,
Untuk barisan yang seperti ini ternyata kita bisa memaksimalkan sampai 6 teman-teman. Jadi kita tinggal klik saja seperti ini, terus kemudian kita geret ke atas, celing, seperti itu. Ini juga kita masukkan, taruh ke atas, celing, ya seperti itu teman-teman. Sehingga ini nanti bisa kita delete. Nah, tinggal ini fasilitatornya ada di sini. Tampilannya dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin perlu menyediakan foto-foto dengan tampilan yang bagus ya. Setelah itu, setelah tampilan tim fasilitator, kita masuk di pelatihan yang ditawarkan. Nah, kita pilih yang ini saja teman-teman. Tapi sebelumnya kita garis pembatas. Di sini kita klik ya. Maka kita kasih divider. Nah, jadi ketika kita ingin memberikan divider di bawahnya, kita klik gambar yang di atasnya ini ya. Kalau klik yang ini nanti dividernya di sini. Kalau klik yang ini dividernya akan di sini seperti itu. Ini pelatihan apa yang akan kita tawarkan? Yang pertama kita akan menawarkan pelatihan hidroponik. Kita cari gambar hidroponik open. Yang kedua kita akan menawarkan pelatihan bawang merah. Kita klik di sini upload. Kita cari gambar bawang merah yang kita sediakan. Tampilkan di sini. Ini adalah apa? Jeruk. Upload. Open. Nah, gambarnya seperti itu, teman-teman. Ini kita isikan nama pelatihannya. Pelatihan. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini bisa diisikan tanggalnya, misalkan ini kita isi misalkan oke, sudah cukup. Ini tampilan yang ada di depan ya, tampilan yang ada di depan sudah cukup. Jadi apa itu EVTC, terus kemudian tim fasilitator dan diklat yang ditawarkan. Nanti kalau mau tambah diklat yang ditawarkan banyak, di bawah juga bisa ditambahkan. Nah, sekarang kita akan masuk di ini tadi kan beranda ya, page-nya itu adalah di beranda. Beranda kita nanti akan tampaknya seperti ini. Ya, ini kalau dilihat dari komputer, ini kalau dilihat dari tab ya, kalau dilihat dari tab, dan ini kalau dilihat dari HP. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita exit. Setelah beranda ini kita buat, kita masuk di tentang kami. Tim kami ya, mungkin ini bisa ditambahkan kembali ya, untuk menghias page kita kembali ke insert. Kita bisa tambahkan seperti ini, gambar yang menunjukkan kebersamaan tim, yaitu gambar mungkin gambar yang bersama ya. Kita contohkan misalkan gambarnya adalah kebersamaan timnya seperti ini. Nah, mungkin ini foto bersama dari teman-teman sekalian yang menjadi tim fasilitator. Ini kita isi misalkan tim kami terdiri dari penyuluh pertanian lapangan P4S, petani milenial yang konsisten berperan dalam kemajuan pertanian. Semboyan kami berhasil sendiri itu biasa, tapi berhasil bersama adalah luar biasa. Kemudian bisa dihias seperti ini. Ya, tulisannya mungkin ada diatur besarnya, kepingin lebih besar dan lain sebagainya. Ini dianggap dibuat huruf miring semua.
ya, terus kemudian model hurufnya juga bisa diatur, misalkan membuat memakai ini ya seperti ini. Yang ini bisa kita delete, ini kita besarkan sedikit supaya pas di tengah dengan gambarnya. Kemudian di bawah itu sebisa mungkin tetap kita berikan yang tadi ya, kita berikan nama tim dengan ada profilnya ya. Nama-nama tim tadi dengan ada profilnya ya. Kita tambahkan yang ini. Nah, kemudian teman-teman ini sebenarnya masih bisa dimodif lagi, bahwa ini bisa diberikan link ya. Seperti ini bisa diklik lagi sekali lagi, maka ya saya ulangi ya. Kalau ini diklik sekali, maka yang di kotak ini adalah 2. Tapi ketika ini diklik sekali lagi, maka yang di kotak ini adalah hanya 1, maka akan muncul tanda link di sini. Ya, kita bisa masukkan link apa yang ingin kita tampilkan di sini. Misalkan ini kita mau tambahkan link, kita masuk di Google lagi, Google Drive, My Drive, latihan hidroponik. Saya masukkan perkenalan ini. Ini saya get link, anyone with the link, copy link. Baru kita masuk lagi ke sini, kita pastekan di sini linknya, apply. Ini nanti kalau gambar ini diklik maka akan langsung ke Google Drive tadi. Jadi ketika kita ingin tulisannya ini juga akan menjadi link, jadi setelah gambar tulisan pun kena klik menjadi link, maka kita tetap klik hanya menjadi 1 saja seperti ini, yang atas tanpa diklik, tanpa ada kotak birunya yang atas seperti ini ya. Terus kemudian ini adalah kita blok dan kita berikan insert link ya. Teks Nur Hadi ini akan kita kasih link yang tadi, paste, apply. Nah, nanti masing-masing ini bisa dikasih ini ya, bisa dikasih linknya masing-masing, baik itu dalam bentuk video maupun dalam bentuk biodata yang bisa dibaca oleh pemirsa. Ya, kita juga kembali yang tadi sudah memberikan link, ini bisa kita atur seperti ini teman-teman, yang seperti tadi ya, kita naikkan seperti ini supaya tampak lebih bagus tampilannya. Ini kita delete, ini kita kasih link ya. Nanti kita coba seperti ini di preview dari tampilan tablet misalkan ya. Ketika di scroll ke bawah, nah ini ada linknya, ini belum dipasang, ini belum dipasang. Kalau dipasang ini sudah ada timbul tangan seperti ini. Baik diklik yang ini akan langsung ke video perkenalan ya. Nah, begitulah ya, intinya langsung menuju ke video ya. Bisa juga dilingkan ini hanya ke dalam PDF misalkan, yaitu bisa lebih ringan ya, bisa lebih ringan. Ini di halaman tentang kami ya, atau tim kami ya. Kemudian ini ada registrasi ya. Page-nya ini kita pilih ke registrasi. Nah, ini kita tulis registrasi. Di registrasi ini kalau kita mau tambahkan gambar yang sesuai, misalkan tadi kita sudah sediakan seperti ini sebagai background ya. Ini juga bisa kita atur ya. Kemudian apa isi registrasi ini? Tentunya adalah Google Form untuk registrasi. Maka di bawah ini kita akan pilih insert
kita pilih form. Nah, kita pilih form yang ada tulisan registrasi. Nah, kalau tidak dari sini ya, teman-teman bisa melakukan dari drive ini juga bisa. Klik drive ya, karena kita sudah satukan di dalam folder drive tadi. Terus kemudian pelatihan hidroponik, formulir pelatihan. Nah, di sini ini ada registrasi. Klik insert. Kita tunggu sebentar, maka dia akan ada di sini. Kemudian kita atur posisinya supaya di tengah, supaya cantik tampilannya. Nah, seperti ini formulir registrasinya yang sudah dipelajari teman-teman pada saat mempelajari Google Form. Registrasi ini saja yang ditampilkan teman-teman, yang harapannya nanti ketika diklik peserta bisa mengisi secara langsung dan datanya akan tersimpan di dalam sheet. Berikutnya kita akan mengisi di pelatihan. Nah, di sini ada hidroponiknya. Ini nanti yang menjadi fokus ini di sini teman-teman ya. Yang menjadi fokus ini nanti di sini. Jadi ini backgroundnya dulu kita upload yang hidroponik supaya lebih cantik dan sesuai. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini itu adalah memang benar-benar kita mengupload sesuatu yang memang menjadi inti pokok daripada pelatihan online ini. Apa yang pertama di sini? Kita akan masukkan insert text box. Di sini kita tuliskan mengerjakan pretest. Kita pakai tulisan besar. Mengerjakan pretest. Ini kita pilih tulisan yang besar ya, supaya agak kelihatan. Misalkan menggunakan tulisan ini yang bold. Terus kita atur menjadi 18. Oke, seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita akan membuat tulisan-tulisan yang hampir setara dengan ini. Itu adalah yang pertama adalah copy ya. Kita copy yang tanda tengah ini. Kita ganti tulisannya menjadi petunjuk umum. Kita tambahkan lagi text box dengan tulisan yang kecil saja ini. Dalam pelatihan ini kami membagi pembelajaran menjadi dua, yaitu 1. Pembelajaran mandiri. Peserta diharapkan mempelajari bahan yang telah disediakan, diantaranya berupa bahan ajar atau bacaan, bahan tayang, dan video sesuai dengan urutan materi dan nomor bahan pembelajaran. Siapkan alat tulis dan catat bagian penting yang masih perlu mendapatkan penjelasan. 2. Pembelajaran tatap muka atau Zoom. Jadi ini bisa melakukan tatap muka langsung atau disambung dengan masih online, yaitu melalui Zoom ya. Peserta diharapkan dapat bertanya sesuai dengan hasil catatan dan hal lain yang belum dijelaskan di dalam tayangan sesuai dengan materi yang sedang dilakukan tatap muka. Ini adalah petunjuk umumnya. Kemudian kita melakukan duplicate yang ini lagi supaya tulisannya itu sama. Tinggal kita geser ke bawah. Ini kita tuliskan materi 1 ya.
Jadi teman-teman, materi yang disampaikan di sini itu adalah materi yang sesuai dengan KKNI klaster atau okupasi pekerjaan ya. Jadi sebagai contoh ini materi yang masuk di dalam budidaya hidroponik itu adalah menerapkan ketentuan keselamatan kerja, membina lingkungan kerja, menggunakan bahan kimia dalam pengawasan, menanam tanaman hortikultura, melakukan tindakan perawatan dan pengendalian hama penyakit, memanen hasil tanaman, dan melakukan penanganan hasil panen. Yang ketujuh adalah menggunakan peralatan tangan dan mengoperasionalkan peralatan bertenaga. Kemudian setelah itu maka dilakukan penugasan, ada tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta, terus kemudian absen kehadiran, mengerjakan post test, dan bisa mendownload sertifikat. Nah ini teman-teman, di masing-masing ini nanti akan kita kasih garis ya, kita kasih divider saja, shred. Ini juga kita kasih divider. Nah semacam ini teman-teman, baru kita akan mengisi materi apa yang akan kita berikan. Misalkan ini di materi 1, ini kan materi menetapkan ketentuan keselamatan kerja. Kita punya bahannya berapa nih? Kita punya bahannya ternyata cuma 1 teman-teman ya. Karena cuma 1 maka saya pilih yang ini. Nah bahannya apa? Kita upload yang tadi dari drive ya, karena sudah kita simpan di dalam drive. Terus kemudian di dalam folder pelatihan hidroponik kita pilih bahan ajar yang 1 ini teman-teman, keselamatan kerja, insert. Kita tunggu sebentar. Nah maka ini adalah yang untuk keselamatan kerja. Kita kasih keterangan apa di sini? Misalkan keterangannya adalah pentingnya K3. Misalkan kita kasih keterangan. Nah, karena di sini bentuknya itu adalah bahan bacaan, maka kita tampilkan seperti ini. Karena ini ada di bawah teman-teman ya, kan seharusnya ada di atas, ada di bawah materi ini. Kita tinggal drop saja seperti ini ke atas ya, di atasnya garis ya, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk membina lingkungan kerja ya, kita klik di sini, terus kita tambahkan yang ada di sini. Bahannya berapa kita punyanya? Oh cuma 1 lagi. Nah, ternyata tetap ada di bawah ini ya. Kita naikkan dulu sebentar ke atas. Ya ada di sini. Kita masukkan dari drive folder yang kita siapkan, materi membina lingkungan kerja, insert. Misalkan di sini kita tulis pentingnya membina lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman sangat berpengaruh pada motivasi pekerja dan pada akhirnya berdampak pada produktivitas. Bacalah bacaan yang telah disediakan. Berikutnya kita akan mengisikan materi untuk menggunakan bahan kimia dalam pengawasan. Di mana di dalam hidroponik ini itu adalah kita akan memberikan materi tentang misalkan meracik AB mix buah, meracik AB mix daun, AB mix selada, mencampur AB mix membuat peadon sendiri, dan ada beberapa PowerPoint. Karena materinya banyak, maka kita akan menambahkan konten blog yang banyak isian materinya seperti ini. Nah, kita akan tarik saja ke atas sampai di bawah menggunakan bahan kimia di dalam pengawasan. Kemudian ini karena bahannya banyak, kita copy lagi 1 menjadi 2 blok seperti ini. Tinggal kita tambahkan. Yang pertama kita tambahkan PowerPoint-nya dulu. Ya, kita tambahkan PowerPoint yang kita punyai. Ini kita sudah simpan di drive dan tinggal kita pilih di drive. Ini kita tambahkan
Kita klik dan kita insert, maka dia akan otomatis mengisi pada kotak yang sudah kita sediakan. Kemudian kita tambahkan lagi PowerPoint yang lain, tetap dari Drive. Pembuatan larutan, insert. Kemudian kita tambahkan video yang kita punyai, yaitu dari YouTube. Kita klik, select, maka dia akan langsung masuk di sini. Kita tambahkan video kita yang lain dari YouTube. Kita tambahkan lagi yang lainnya. Membuat phDon sendiri. Kita tambahkan lagi misalkan meracik nutrisi selada. Nah, ini sudah kita lengkapi, dan kemudian untuk keterangannya di bawahnya sini, di atasnya tulisan judul, itu kita tambahkan text box ya. Karena masih belum tepat letaknya, kita letakkan di atas ini. Nah, kita edit. Untuk materi menggunakan bahan kimia dalam pengawasan, silahkan dipelajari PowerPoint dan video yang telah disediakan. Kemudian ketika kita cek di preview, ya, maka akan terlihat seperti ini. Jadi PowerPoint dan video kita itu sudah bisa dilihat dan diakses oleh peserta diklat. Kita keluar preview, dan ini nanti masing-masing materi ini semuanya diisi teman-teman ya. Semuanya diisi dengan video dan PowerPoint yang kita punyai, dan terus kemudian penugasan, absen kehadiran, post test ini diisi dengan Google Form ya, diisi dengan Google Form, dan di sini ada download sertifikat, di mana download sertifikat ini nanti akan kita berikan linknya, itu kita isi linknya, di situ ada sertifikat. Itu ketika sudah dilakukan penilaian dan evaluasi dan lain sebagainya, itu nanti bisa diisikan. Artinya ketika sudah pelatihannya selesai, diinfokan kepada peserta bahwa sertifikat sudah bisa di-download. Setelah semua item kita isi, maka kita kembali ke halaman beranda. Di halaman beranda ini, di sini masih belum ada hyperlink yang bisa mengkonekkan. Ketika ini diklik akan menuju ke halaman pelatihan budidaya hidroponik. Maka kita perlu memberinya link dengan cara diklik seperti ini, klik dan diklik sekali lagi sampai muncul tanda yang seperti ini ya. Kemudian kita klik insert link ya. Di link ini kita klik, maka kita akan temukan tulisan hidroponik, halaman hidroponik, dan apply. Demikian juga untuk yang sini ya, untuk yang tulisannya, sehingga ketika gambar dan tulisan ini sama-sama diklik, ini nanti sama-sama ke link halaman hidroponik. Jadi ini kita blok seperti ini, kemudian kita klik link dan kita klik hidroponik dan apply. Maka ketika tulisan ini terkena klik, maka dia akan bisa langsung nyambung ke halaman hidroponik yang kita punyai ya. Kita kembali lagi ke beranda. Ketika sudah siap semua, maka kita bisa klik publish. Ya, ini adalah publish yang sekarang dan ini yang sudah dirubah. Kita klik saja publish langsung di sini. Nah, langsung seperti ini.
Ini nanti linknya bisa kita kopikan seperti ini, copy link dan kita kirim melalui WA ya. Misalkan seperti ini, tinggal copy, paste dan akan kita kirimkan. Sehingga ketika peserta itu bisa mendapatkan link ini, kita klik linknya dari sisi peserta, maka peserta akan masuk langsung ke beranda kita. Dan kemudian ketika kita klik di sini pelatihan hidroponik, nah maka peserta akan bisa langsung menuju ke halaman hidroponik seperti ini. Dan kemudian peserta bisa membaca informasi yang kita berikan, bisa melihat video maupun PowerPoint, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi demikian tadi sobat semua informasi yang dapat saya bagikan pada kesempatan ini. Cukup panjang ya. Semoga informasi ini dapat berguna bagi siapapun Anda yang bergerak di bidang pelatihan dan pengajaran. Bagi Anda penyuluh, P4S, BPP, lembaga swadaya masyarakat lainnya, saya harapkan materi ini berguna bagi Anda semua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda semua.